Mata Najwa spesial pemilu suara penentu beda tapi saudara. Itu pesan yang rasanya perlu terus kita ulang-ulang menghadapi hari-hari ke depan ini Mas Anies. Bagaimana apalagi pimpinan daerah di Jakarta, bagaimana pesan itu paling efektif disampaikan lewat cara apa? Ini begini, pertama ketika bicara tentang sebuah kompetisi, ini berbeda dengan kompetisi dalam olahraga. Kalau kompetisi olahraga begitu ditentukan siapa yang menang, maka kegiatan olahraganya sudah selesai. Dia pulang dengan bawa trofi, dengan hadiah dan semuanya. Kalau proses seperti pemilu, pilkada, pilpres, maka pihak yang menang mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan amanah. Justru kegiatannya itu sesungguhnya dimulai sesudah ada keputusan. Lain dengan yang lainnya, latihan panjang, kompetisi dengan semua pendukung, begitu selesai kompetisinya, maka selesai pula kegiatannya. Justru ini tidak, karena itu cara mempersatukan, cara menjangkau semua. Kalau kita bicara persatuan, itu bukan sekedar dengan bicaranya, tapi sesudah mulai bertugas, maka menjangkau semua. Tidak lagi melihat di mana menang siapa, tapi seluruh rakyat, seluruh masyarakat adalah pihak yang harus mendapatkan manfaat yang sama. Jadi peristiwa pilkada, pilpres, pileg itu adalah peristiwa penentuan siapa yang memegang amanah. Ketika amanah itu dipegang, maka yang harus mendapatkan manfaat adalah semuanya, bukan sebagian. Begitu itu dilakukan, maka bibit benih persatuan akan bisa tumbuh menjadi kenyataan. Itu yang kita lakukan. Baik, Mas Ganjar, bagaimana supaya efektif pesan itu? Kasih contoh, kalau kita kan paternalis ya, biasanya dia akan melihat tokohnya siapa, apakah dia baik-baik atau tidak. Pengalaman saya pribadi, begitu kita selesai penghitungan, saya berusaha untuk bisa bertemu dengan lawan politik. Dan itu akan kelihatan adem. Ketika tidak bisa bertemu secara fisik, kita bisa bertemu secara medsos. Kita bertemu dan kita umumkan bahwa semua baik-baik saja. Mas Anies dengan saya, di antara tanda petik pernah satu perahu. Berikutnya kita berbeda perahu. Tidak mungkin kemudian saya gontok-gontokan terus dan tidak suka sama Mas Anies, nggak mungkin dong, itu teman kuliah saya dari dulu. Nggak Sama mungkin. UGM. Dan kemudian kita bisa bekerja sampai hari ini, saya telepon-teleponan, asik-asik aja kita kerjakan semuanya. Begini, bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini jumlahnya kan ya ini saja toh. Keluar masuknya kan sedikit. Pindah warga negara, masuk warga negara atau kelahiran baru atau kematian. Ini saja. Ketika kita bicara politik, maka 5 tahunan kita bisa berkoalisi atau kalau tidak kita bisa beroposisi. Dan orangnya itu lagi. Siapa yang kemudian menduga suatu ketika kita akan bersama lagi? Saya pernah menjadi tim suksesnya Mega Prabowo. Dan hari ini bicara saya harus menjadi tim suksesnya Pak Jokowi yang melawan Pak Prabowo. Lalu kemudian kita bermusuh-musuhan sakit hati berlama-lama, tidak bisa. Kita harus pikirkan semua sudah selesai, mekanisme ini adalah yang paling konstitusional, mari kita bekerja, kembali kita rangkul. Saya berharap betul siapapun nanti yang ditetapkan oleh KPU, yang menang mendatangi yang kalah, kemudian yang kalah salaman bareng-bareng, berpelukan, statement di depan publik, selesailah sudah dan demokrasi akan berjalan. Pesan saya terakhir, sisakan pikiran dan hatinya untuk menerima sesuatu yang paling pahit. Karena rakyat akan melihat bahwa itu adalah sebuah kedewasaan. Terima kasih Mas Ganjar. Pak Nurdin, silakan. Iya, saya kira pemilu ini adalah ujian bagi kematangan kita berdemokrasi. Dan kita harus pastikan bahwa kita bisa lulus itu. Nah, saya kira sekarang ini tentu tugas kita adalah bagaimana kita kembali merajuk silaturahmi lagi, ya, dan tentu kita sambil menunggu keputusan KPU dan saya kira keputusan KPU lah yang resmi nanti. Jadi saya kira 7 bulan itu waktu yang sangat melelahkan bagi kita semua dan kita berharap bahwa setelah ada penetapan KPU ini, mari kita sama-sama merajuk silaturahim kita kembali untuk menatap masa depan kita yang lebih baik, karena pilkada yang damai itu akan menciptakan suasana dunia usaha yang semakin kondusif dan suasana yang pilkada damai ini akan membuat kepercayaan publik dan kepercayaan dunia untuk Indonesia. Saya kira itu. Baik, jadi memang saatnya untuk mulai
menutup dan pesannya harus itu. Memang tak harus sama, tapi beda itu tetap saudara. Saya rasa itu pesan yang harus terus kita gaungkan karena rasa-rasanya tidak akan secepat itu bisa hilang sama sekali rasa-rasa permusuhan akibat copras-capres ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan kita semua dewasa, apalagi kalau elitnya juga mencontohkan bagaimana rakyatnya harus bersikap. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk seluruh gubernur yang hadir. Dan bicara tak harus sama, itu adalah lagu baru Ari Lasso yang rasanya pas sekali untuk menutup Mata Najwa malam hari ini. Saya ingin kita kasih tepuk tangan untuk Kak Ari Lasso. Mana Kak Ari? Boleh dong Kak Ari Lasso. Tadi 3 gubernur, Jakarta, Jawa Tengah. Boleh, silahkan salaman dulu. Tadi kita bicara soal Kari, lagunya bagus sekali, tak harus sama. Terima kasih. Itu jadi Anda ciptakan khusus dalam rangka kampanye yang panjang ini ya? Yang menulis dan menciptakan akhirnya Pai Burman. Tapi itu hasil curhatan saya yang gelisah sekali, resah melihat di sosial media gitu, adik-adik kita, teman-teman saya, saudara-saudara saya, kok begitu banyak menghabiskan energinya untuk saling membenci ya, saling melemparkan kalimat-kalimat yang saya rasa tidak Indonesia. Karena sejak main sosial media dari 2005, Facebook dan Instagram 2011 belum pernah seperti ini rasanya. Belum pernah seperti Jadi ini. terpanggil untuk bikin sesuatu yang mudah-mudahan bisa jadi legacy untuk adik-adik kita bahwa ya harusnya kita tidak boleh saling membenci. Tidak boleh saling membenci, tak harus sama, beda tetap saudara. Saya akan minta nanti untuk menyanyikan, kita kolaborasi ya. Kamu nari? Enggak, aku nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi, bisanya cuma ngomong. Dan ada catatan Najwa seperti biasa. Saya minta izin dulu para 3 gubernur ini, kita akan baca catatan Najwa dan nanti ditutup dengan Ari Lasso. Kemenangan dan kekalahan niscaya dalam demokrasi, drama dan keriuhan sangat wajar dalam kompetisi. Yang unggul adalah pemenang bagi kita semua, mereka yang kalah bukan pecundang sia-sia. Masing-masing telah memainkan peran penting elektoral, proses kelewat penting dalam demokrasi formal. Saatnya menyikapi hasil yang segera menjelang dengan kedewasaan yang tidak alang kepalang. Berpestalah tanpa harus melukai sang lawan, bersedihlah tanpa mengorbankan banyak tatanan. Tibalah saatnya bersatu kembali sebagai warga, mengawasi pemimpin yang dipilih untuk berkuasa. Menyikapi segalanya dengan kelapangan hati sebagai bukti kita bangsa yang belajar tanpa henti. Rakyat telah membuktikan diri lewat partisipasi. Giliran pemimpin berbakti, penuh segala janji. Terima kasih. Ari Lasso.
Indonesia Raya.